Apakah memang pembangunan mega project ini harus sedemikian rupa tidak mempertimbangkan ruang sosial? Pembangunan modern itu cenderung memusnahkan, bukan hanya memusnahkan ruangan atau manusianya hilang, tetapi yang paling fatal itu adalah memusnahkan kebudayaan. Ruang sosial itu bukanlah ruang yang ada di blueprint sebenarnya. Konsepnya sebenarnya ruang itu menciptakan interaksi dan interaksi itu menciptakan ruang. Kalau di Indonesia, Mama mencoba untuk melihat tentang Pekan Pelabuhan. Ya, Pekan Labuhan. Yes. Bagaimana ruang sosial terbentuk di sana? Kalau kita makin gali, dinamikanya memang luar biasa sih. Bagaimana Melayu itu mulai mencoba untuk mengerti ada dunia baru, komersil yang mereka nggak kenal sebelumnya, tetapi juga orang yang pendatang, yang datang ke tempat orang baru dengan cara menghormati mereka juga. Masyarakat Tamil yang udah pergi ke luar negeri, yang nggak ada tinggal di Malaysia, itu mengatakan kalau kami balik bukan ke India, justru malah ke Kampung Keling. Wow. Dan masyarakat China mengatakan, wah kami nggak bisa kalau lihat mereka itu kekurangan, kami tetap mengasihi mereka. Saya bertemu dengan nenek-nenek yang anaknya udah sukses di Jakarta, dia sambil ketawa, senyum, atau keke bilang anaknya udah sukses dan ngirimin uang tiap bulan. Dan diajakin ke Jakarta, dia nggak mau, dia tinggal sendiri. Dia punya ladang, dia punya beberapa serai misalkan, terus kemudian cabai, tomat yang kecil-kecil. Dia cuma punya lapak kira-kira 1 meter kali 1 meter. Dia jualan di sana, tujuannya adalah untuk bertemu dengan orang-orang. Itu bisa terjadi kah? Di tempat lain belum tentu. Hai Hivers, selamat datang di Hive Intelligence Podcast. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Profesor Murida Siagian. Dia adalah ibu saya, mama saya, dan dia juga adalah arsitek serta dosen, seorang pendiri Departemen Arsitektur Universitas Sumatera Utara yang di tahun 1991. Dan beliau adalah seseorang yang terkenal memadukan sejarah, budaya, dan sosiologi dalam karya-karyanya. Penelitian beliau banyak berkecimpung di ruang sosial, dan hari ini kita akan membahas mengenai ruang sosial dari konteks arsitektur, yang saya yakin ini juga penting untuk dipahami teman-teman yang mungkin dari latar belakang lain, termasuk ekonomi, finance, urban, dan public policy. Yuk kita mulai. Halo Mam. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mam? Baik banget. Baik banget ya. Kamu gimana? Baik dong. Thank you nih Mam udah bisa join di podcast Kini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mam. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrolnya yang serius dulu, terus nanti kita agak santai. Boleh ya Mam ya? Siap. Nah, aku tertarik nih dengan topik riset yang Mama ampu, yang Mama sharing saat pidato kemarin di pengukuhan guru besar. Betul. Tanggal 20 Februari ya? 25. Oke. Nah, di saat itu Mama sharing tentang ruang sosial atau third space atau ruang diferensial. Dan ini adalah ruang pertengahan antara ruang sehari-hari atau live space dengan ruang rekayasa atau abstract space, di mana ruang live space adalah ruang sehari-hari, sedangkan ruang rekayasa adalah ruang fisik. Dan ruang ini di satu sama lain sangat berhubungan, seperti suatu bagian yang sama dari satu koin. Boleh cerita nggak tentang konsep ruang sosial ini? Ya, terima kasih Bapak atau Mora. Ya, jadi saya tertarik dengan tema ini tentang ruang sosial. Secara kebetulan saya diberikan waktu itu kesempatan membaca bukunya oleh Profesor Gunawan Cahyono dari Universitas Indonesia. Nah, waktu itu dia tanya bagaimana progres sekolah saya.
Nah saat itu dia bilang, nih saya kasih buku sama kamu. Dia kasih buku, beberapa buku, dan kemudian dia minta saya memilih. Saya pilih ada 10. Dari buku-buku itu kemudian saya membaca tentang The Production of Space dari seorang sosiolog Prancis yang ditulisnya tahun 74. Dia menjelaskan tentang ruang sosial di mana dia dengan pengalaman dia yang berada di pinggiran kota pada saat itu, dia harus kembali bolak-balik ke tengah kota. Nah di situ dia ngelihat bagaimana ruang abstrak yang modern yang dibangun oleh para arsitek dengan tempat dia tinggal. Nah kemudian dia tertarik dan kemudian memikirkannya. Dia menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kota selalu ada yang pada saat itu ruang yang dia pikir di situ tempat masyarakat mempunyai pemikiran yang antara dream dan kenyataan seperti itu. Jadi orang-orang berpikiran tentang wah ini hangat tetapi dia juga dingin kayak gitu. Antara harapan dengan kenyataan seperti itu. Nah dia tertarik sekali, tetapi terus kemudian dia dalam konteks ruang, dia lihat bahwa ada ruang di sana yang juga tetap menjadi ruang pertahanan mereka di dalam perkembangan kota yang sedemikian pesatnya, dan di situ mereka masih tetap bisa menunjukkan identitas mereka sebagai masyarakat kelompok tertentu gitu. Nah jadi demikian sebenarnya sih ruang sosial itu. Jadi memang betul bahwa sehari-hari dalam satu kota itu ada ruang itu, ya. Seperti kita juga ngalamin lah setiap hari ya. Tetapi juga di saat yang sama ini pembangunan nggak pernah berhenti. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ada. Nah di situ setiap kelompok masyarakat yang pernah ada di satu tempat itu tuh kemudian dia harus memperjuangkan, struggling dengan perubahan-perubahan yang ada. Tetapi bagaimana perkembangan itu kemudian juga memikirkan atau mempertimbangkan keberadaan mereka. Nah seringkali sebenarnya itu tidak ada, seringkali katanya nih ceritanya ya. Tetapi kita mungkin juga ngalamin ya. Tetapi si Henry Lefebvre tetap terus bertahan ya, mengatakan bahwa ruang sosial ini adalah ruang yang penting, dan bahkan ini adalah ruang sebagai alat, sebenarnya alat yang kuat di dalam menjelaskan suatu kota, mempertahankan identitas kota. Karena saat ini kota itu cenderung menjadi sama di semua tempat. Nah, identitas itu penting. Oke, jadi Henry Lefebvre mengatakan bahwa ruang sosial ini ruang perjuangan, begitu ya. Dan ruang perjuangan di mana setiap orang atau setiap kelompok masyarakat itu berusaha untuk bertemu dan berinteraksi, begitu. Dan tanpa adanya ruang sosial ini, maka kota-kota itu akan menjadi kota-kota yang sangat-sangat dingin gitu ya, sangat-sangat tidak memiliki semacam jiwa atau soul gitu ya. Dan kita melihat sekarang di Indonesia itu meskipun Indonesia ini banyak sekali ruangannya ya, dari Miangas sampai Pulau Rote itu ya, Sabang sampai Merauke. Tapi banyak sekali kesamaan dari berbagai tempat tersebut gitu ya. Karena adanya mega project yang membuat setiap tempat itu sama gitu. Karena harus efisien projectnya. Nah, apakah memang pembangunan mega project ini harus sedemikian rupa tidak mempertimbangkan ruang sosial? Ya. Jadi sebenarnya konsep modernity ya adalah sebenarnya bagus ya. Jadi dia sebagai jalan keluar, solusi dari berbagai persoalan, terutama di dalam kota-kota yang sudah ada. Tadi disebutkan juga, saya
saya ada bicara-bicara dengan Pak Mora tentang urbanisasi ya. Nah itu penduduk makin banyak, tetapi ketersediaan lahan semakin terbatas seperti itu, maka pemecahan-pemecahan dengan konsep modern itu tepat sih sebenarnya. Nah oleh karena itu kalau kita bilang bahwa kota-kota di Indonesia khususnya pembangunan dengan konsep modern itu nggak bisa dihindarin, dan kita juga senang sih ada teknologi yang memungkinkan penyelesaian-penyelesaian yang ada dalam kota gitu. Terutama sebenarnya dengan sarana prasarana yang efisien, efektif, terus kemudian juga harga tanah yang semakin tinggi. Sebenarnya karena ketersediaan lahan yang terbatas dan orang-orang juga dalam pekerjaan juga cenderung ke tengah gitu ya. Nah ini kecenderungan sih sebenarnya. Kita terlepas dari peraturan dan lain-lain, tapi ini kecenderungan masyarakat ke tengah. Sehingga para pemikir, arsitek misalkan, atau juga para bisnismen katakan yang mencoba untuk melihat peluang-peluang yang ada di sana, itu memakai konsep-konsep modernitas di dalam menyelesaikan masalah. Nah kalau di dalam konteks arsitektur kita bisa lihat tadi disebutkan adalah bangunan-bangunan arsitektur dengan pencakar langit misalnya, kemudian dengan blok dalam satu kawasan, kemudian itu dibersihkan menjadi satu blok yang eksklusif katakan ya. Terus kemudian dengan ya sebenarnya pemecahan-pemecahan alam juga ada, drainase yang kemudian itu harus diarahkan ke tempat tertentu sehingga banyak tempat-tempat yang harus dibersihkan dan lain-lain seperti itu. Nah di sini kita ngelihat bahwa modernity itu bagus sih sebenarnya. Nah tapi dalam konteks yang kata tadi ada kelompok masyarakat, nah kita juga harus tahu bahwa di situ tuh ada sejarah juga, bahwa kota itu tidak dimulai serta-merta pada saat itu ada proses yang panjang. Nah jadi dalam hal ini saya mengatakan bahwa selalu ada konteks sih sebenarnya, konteks masyarakatnya, konteks masyarakat yang tadi ada kehidupan sehari-hari dengan pembentukan ruang di antara mereka yang cocok untuk mereka, bahkan ini menjadi sesuatu yang khas ya ala mereka dengan potensinya mereka, dengan budaya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, maka ruang-ruang yang dibentuk antar mereka itu selalu ada dari waktu ke waktu. Demikian. Iya, kita mengerti bahwa sebenarnya Singapura itu juga sangat berkembang pesat, gitu ya. Dan mereka mengatasi hilangnya ruang sosial ini dengan memiliki rusun yang harus ditempati berbagai etnis yang berbeda. Jadi ada semacam regulasi bahwa rusun-rusun ini harus ada etnis ini dari golongan kaya, golongan miskin. Kemudian juga mereka punya hawker, tempat orang-orang bisa berkumpul, baik itu yang kalangan kaya maupun kalangan yang biasa saja. Ini menjadi ruang sosial yang baik walaupun di kota-kota megapolitan seperti atau negara seperti Singapura. Kalau di Indonesia, Mama mencoba untuk melihat tentang Pekan Pelabuhan. Pekan Labuhan. Yes. Nah, boleh nggak cerita tentang bagaimana ruang sosial terbentuk di sana? Ya, kalau menurut Henry Lefebvre, sebenarnya ruang sosial itu adalah ruang yang tercipta oleh hubungan masyarakat. Jadi itu murni oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain, ya mungkin ethnicity atau asal dari awalnya itu kemudian berinteraksi, kemudian itu membentuk ruang-ruang baru ala mereka. Nah, jadi kalau kita misalnya lihat Pekan Labuhan seperti yang Mora bilang tadi, itu tuh sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang. Jadi itu adalah daerah atau embrio asal muasal dari awalnya dari Kota Medan. Nah, pada waktu itu tempat itu adalah tempat orang Melayu dengan cara hidupnya mereka. Sebagai dia itu berada sebenarnya di tepi Selat Malaka. Nah, jadi mereka terbiasa dengan kehidupan di air, dan memang satu-satunya jalur transportasi pada saat itu adalah air ya, sehingga kemudian pedagang-pedagang Cina ya yang datang ke tempat kita di Sumatera Timur itu satu-satunya adalah di tempat itu.
Nah kemudian mereka membawa teknik-teknik dari sana, kemudian mereka membangun rumah, kemudian juga gaya atau style dari arsitektur juga terbawa ke sana, kemudian juga sampai kepada beliefnya mereka. Setiap kali mereka bangun tuh mereka selalu buat kuil, makanya di sana ada kuil sampai saat ini yang terbesar, vihara ya. Dan itu lengkap jadinya. Nah tetapi juga ada orang Melayu di sana. Orang Melayu yang memang cara hidup mereka memang ada di air ya. Nah ini dengan keinginan atau cita-cita mereka untuk berdagang juga. Nah jadi bagaimana masyarakat Melayu yang tadinya memang udah lama di sana, kemudian dengan penciptaan kampung mereka sendiri, dengan ruang yang tercipta alam mereka, kemudian dengan ruang yang dihasilkan juga oleh orang Chinese, dengan arsitektur yang memang cocok untuk komersil dan dagang, juga ada untuk religi. Nah ini menjadi bergabung. Tetapi yang bergabung sebenarnya bukan arsitekturnya saja, tetapi antara mereka memang terjadi hubungan yang intens. Nah, jadi kemudian hubungan yang intens ini sebenarnya dengan maksud tertentu juga. Bagaimana pendatang ya, jadi newcomer dengan orang-orang yang lokal di sana itu memperjuangkan keadaan kampung mereka, tempat mereka itu tetap aman, tetap nyaman dengan kepentingan yang saling menguntungkan sebenarnya. Dan ini memang kalau kita makin gali, ini dinamikanya memang luar biasa sih. Bagaimana Melayu itu mulai mencoba untuk mengerti ada dunia baru, komersil yang mereka nggak kenal sebelumnya, tetapi juga orang yang pendatang, yang datang ke tempat orang baru dengan cara menghormati mereka juga. Nah ini kalau kita lihat, ini menarik sekali ya. Menariknya karena apa? Karena mereka kalau kita tanyakan mereka, itu mereka happy dengan keadaan itu. Mereka menghormati, dan yang paling terakhir adalah mereka mengasihi satu sama lain. Jadi bukan cuma karena menguntungkan secara oke lah kehidupan saya sehari-hari ini bisa terbantu, bukan itu aja. Tapi we are brothers, we are sisters. Nah ini yang sebenarnya perlu dikaji di dalam pengembangan satu kawasan. Bahwa ada hal-hal seperti ini yang abstrak, yang tertanam dari waktu ke waktu dan diturunkan terus, sehingga tempat itu menjadi sangat aman. Nah pada saat yang sama sebenarnya kita melihat di sini dari from my side sebenarnya bukan cuman sekedar hubungan sosial dalam arti mereka berbahasa bercampur atau makanan yang bercampur saling membagi gitu, enggak. Tetapi ruang juga mempunyai peran yang penting. Sama halnya dengan kita berbagi dengan mungkin materi seperti itu. Karena apa? Karena interaksi. Jadi setiap kali berinteraksi itu selalu ada dalam ruang. Nah ini memang sangat berbeda dengan kacamata arsitek sebenarnya. Arsitek dengan konsep modern. Nah seringkali kita menciptakan ruang dan orang masuk ke dalam. Kita cocok atau tidak cocok ya kita kasih ruang yang bagus, blueprintnya cantik banget, dan kita berpikiran bahwa setiap orang akan senang tempat itu. Tetapi dalam konteks Pekan Labuhan ini enggak justru. Jadi ruang-ruang yang ada di antara kampung Melayu tadi dengan yang tempat-tempat yang dibangun oleh orang China, itu ada ruang-ruang yang mereka bisa berinteraksi. Nah, mereka tidak terbatas dan tidak juga jadi sangat eksklusif, ini kami dan itu kamu gitu, enggak. Jadi tapi harus diingat juga tetap ada di dalam pikiran mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka. Nah ini yang disebut dengan ruang struggling. Jadi ruang pertahanan, ruang perjuangan seperti itu, dengan maksud agar kedua-duanya itu bisa hidup dengan baik, dengan kehidupan yang baik itu mereka bisa harmonis satu sama lain. Nah ini yang saya temukan di Pekan Labuhan, di mana masyarakat Melayu itu dengan cara-caranya yang sederhana menghormati pendatang, tetapi juga pendatang dengan impian untuk menjadi pengusaha atau orang-orang besar dengan modal yang besar juga, itu dengan maksud untuk membesarkan komersil
bisnisnya mereka tetap memperhatikan orang setempat. Nah, ruang itu menjadi alat. Ruang menjadi alat. Mereka membiarkan ruang-ruang yang ada itu menjadi ruang pertemuan. Nah, ini menarik dan ini panjang ceritanya sebenarnya. Panjang ceritanya. Menarik sekali. Gimana mereka mencoba untuk satu sama lain melihat nih apa sih yang bisa kita nikmati bareng gitu. Jadi ada suatu ruang publik yang memungkinkan berbagai etnis atau berbagai stakeholder itu bisa ketemu gitu. Dan di Indonesia ini kan semakin sulit kita jumpai ya, ketika ruang-ruang publik semakin sedikit, yang ada adalah mungkin kompleks yang pagarnya tinggi, tertutup, tidak bisa satu mengakses yang lain, bahkan kita tidak tahu tetangga kita siapa, begitu ya. Nah, boleh cerita lagi nggak tentang apa yang ditemukan di Kampung Keling di Medan? Bagaimana arsitektur Kampung Keling itu memungkinkan kedua etnis yang saya baca itu etnis Tamil dan juga etnis Cina bisa mengumpul atau berkumpul, dan kapan mereka biasanya saling membiarkan etnis lain untuk bisa mengambil kepentingan ekonomi dalam waktu-waktu tertentu. Sekali lagi ruang. Jadi ruang itu dipakai oleh keduanya untuk berinteraksi. Nah, ruang ini gak serta-merta kita jumpai sebenarnya. Karena ruang itu selalu kita secara kasat mata adalah ruang yang terlihat langsung. Bahkan kalau sekarang yang paling gampang itu adalah ruang yang dihasilkan oleh para arsitek dengan style, dengan model, dengan material yang menarik, dengan lighting dan segala macam. Yang diharapkan ini adalah menjadi ruang bersama gitu. Tetapi yang saya temukan justru bukan itu. Nah, semua ini secara valid kelompok China sebagai pendatang ke Kampung Keling dan masyarakat Tamil yang sudah lama di sana itu tuh berinteraksi sedemikian, bukan hanya satu generasi, itu diturunkan terus, menghasilkan satu ruang yang disebut dengan ruang sosial. Nah, ruang sosial ini udah pasti bukan dihasilkan oleh para arsitek dan tidak dikenali para arsitek sebelum dia masuk dan research di mana sih ruang sosial tersebut. Nah, ruang sosial itu bukanlah ruang yang ada di blueprint sebenarnya. Nah, ini saya pastikan bahwa ini ruang ini seperti kayak mutiara kali yang tertutup gitu ya, yang berharga banget. Oleh karena itu sebenarnya di dalam pembangunan di Kampung Keling yang saat ini sangat maju banget, di mana ada tower yang paling tinggi di sana yaitu Cambridge and Swiss Bell Tower and pusat perbelanjaan yang namanya Sun Plaza yang paling besar sampai tahun kira-kira 5 tahun yang lalu itu juga paling besar. Nah, itu bareng-bareng dengan mereka tumbuh sama-sama. Jadi ini para stakeholders, para pemilik uang, pengusaha yang punya kekuatan itu bisa, bahkan bukan pendatang, kalau pendatang ini sebenarnya ada beberapa ruang di sana. Satu ruang untuk orang Tamil, mereka hidup di sana. Satu lagi ruang pendatang awal-awalnya yang membangun semacam ruko. 85% sekarang ini dimiliki oleh masyarakat China. Terus ada juga lagi mega project yang disebut Pak Murad tadi dengan tower-tower yang luar biasa. Paling tidak di kota Medan itu sesuatu yang wah gitu ya. Nah, jadi itu bareng-bareng hidup di sana bersama dengan ruang sosial tadi. Nah, ruang sosial tuh ada di sana dan hidup. Nah, jadi saya senang sampai 2019 ruang sosial tuh ada 4 generasi sudah tumbuh di sana. Dan ini membuat masyarakat Tamil yang tersisa itu merasa Kampung Keling itu tetap kampungnya mereka. Bahkan saya mencek masyarakat Tamil yang udah pergi ke luar negeri, yang ada tinggal di Malaysia, itu mengatakan kalau kami balik bukan ke India, justru malah ke Kampung Keling. Wow. Nah, itu dia. Dan masyarakat China mengatakan, wah, kami nggak bisa kalau lihat mereka itu kekurangan, kami tetap
mengasihi mereka. Nah jadi, apa yang terjadi kalau memang lebih ininya sih sebenarnya apa ruang sosial itu tuh di depan toko-toko mereka yang ada bisnisnya yang rame, yang laku itu, mestinya pada secara umum itu nggak akan pernah membiarkan orang ada di depan toko mereka. Tapi ini enggak. Masyarakat Tamil yang tinggal tersisa di situ, bahkan siapa sih yang tersisa di sana? Itu adalah yang di pinggiran kawasan, yang tadinya sebenarnya masyarakat Tamil itu ada di tengah-tengah kawasan. Nah itu hanya mereka yang kemudian diizinkan membuka seperti bukan lapak ya, tapi seperti ada bangunan seperti tangga-tangga di mana mereka bisa berjualan kembang api. Nah itu menarik ya. Jadi kita sepanjang jalan Jainul Arifin, itu jalan poros di Kampung Keling itu, kita melihat masyarakat Tamil yang tadinya udah nggak lihat lagi, itu 3 bulan dalam setahun itu ada di sana, 24 jam dari pagi sampai sore berjualan itu. Jadi kalau misalnya masyarakat Medan itu pengen beli kembang api, itu langsung tahu bahwa tempat itu adalah tempat jualannya, dan itu yang berjualan adalah masyarakat Tamil. Di mana di depan toko-toko masyarakat China. Nah ini itu bisa terjadi kah? Di tempat lain belum tentu. Nah ini hanya di tempat itu. Jadi saya berani bilang bahwa ini sangat-sangat unik, sangat-sangat dan konteks banget di tempat itu saja. Nah oleh karenanya menurut saya pembangunan kawasan itu harus memang benar-benar unik banget juga. Nggak bisa seperti kalau modernity dengan konsep seragam, di mana-mana seragam, cara bekerja seragam, metodologinya seragam, itu serta-merta bisa dilakukan di mana saja. Nah kalau enggak kita kehilangan tempat-tempat seperti ini. Nah tujuannya apa sih ruang sosial ini sampai harus dipertahankan? Kan itu pertanyaannya sih. Terlalu kecil kalau tempat jual kembang api itu ada di sana gitu. Mungkin kesannya aduh ini kotor. Kenapa juga orang-orang di sini duduk, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, tantenya semua. Yang tadinya kita 9 bulan kita nggak lihat, tapi 3 bulan itu mereka ada di sana. 3 bulan itu kapan? 1 bulan sebelum Ramadan, 1 bulan sebelum hari raya, 1 bulan sebelum tahun baru, 1 bulan sebelum Imlek. Jadi mereka berjualan di sana karena memang itu adalah komoditi yang laku banget kan. Nah jadi, dan lucunya kembang api ini sebenarnya adalah warisan dari China sebetulnya. Iya. Jadi terus pertanyaannya lagi, gimana sih mereka bisa di sana 24 jam, kan malam gelap dan lain-lain, mulai dari jam 6 itu udah mulai gelap. Itu sampai listriknya juga dikasih dari toko-toko itu. Toko-toko Cina. Toko-toko Cina. Nah, secara secara mental juga sebenarnya bukan cuma sekedar ada fisik dibantu dan lain-lain, tetapi mereka bilang gini, kalau mereka nggak ada di situ berjualan bulan kali ini, kami yang merasa nggak enak, kami merasa kehilangan, bahkan yang terakhir kami tidak merasa safe, karena keberadaan mereka itulah yang membuat kami safe di tempat ini sebagai pendatang, gitu. Jadi ini sangat ini sih, menurut saya sangat dalam sih. Menarik sekali. Tadi saya mengutip tentang pembangunan kawasan itu ternyata tidak menciptakan ruang sosial. Ruang sosial itu terjadi dengan sendirinya. Dan sebenarnya kebijakan publik atau pembangunan kawasan yang bagus itu tugasnya hanyalah untuk merawat, untuk menjaga supaya social fabric yang sudah ada sebelumnya itu tidak rusak dan terus berjalan. Fungsinya itu adalah untuk memastikan keunikan di setiap kawasan. Dan ini yang tidak bisa dibeli begitu. Begitu keunikan itu hilang, maka dia akan menjadi kawasan yang sama, yang homogen begitu ya. Benar. Nah, boleh cerita lagi nggak tentang riset Mama yang membahas tentang kawasan di Bali G? Bagaimana ada pasar Onan yang membuat kawasan itu memiliki ruang sosial yang alami yang terjadi dengan sendirinya. Sekali lagi itu adalah ruang juga. Kalau kita lihat Onan tuh mungkin adalah konsep yang di beberapa tempat bisa dibicarakan sebagai pasar yang munculnya sekali seminggu. Di beberapa tempat di Kabupaten Toba itu ada. Jadi ada yang Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Itu di kota-kota yang berpindah-pindah. Nah, kenapa saya ambil di Bali G? Karena Bali G ini relatif paling besar dan ibu kota. Yang menariknya adalah
bahwa Onan ini yang ada di sana itu sudah sejak awal tahun 1900-an sampai sekarang, sehingga kalau kita cek lagi di lapangan itu tuh udah berapa generasi sebenarnya yang tahu tempat itu. Nah, yang menariknya lagi adalah saat ini Onan itu ada di sepanjang jalan, sepanjang 1,9 kilometer. Wow. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kacamata modernity mengatakan ini, wah ini sampah ini sebenarnya, ini mengganggu orang jalan, karena kalau orang berjalan itu mestinya di trotoar yang bersih, kemudian berpola gitu ya. Tetapi kalau dalam masyarakat setempat ini yang dinanti-nantikan sebenarnya tiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, dan bukan hanya mereka tetapi juga masyarakat sekitarnya. Yang menarik lagi, bukan hanya orang yang mau berjualan dan membeli sebenarnya, tetapi orang-orang tua yang dari Huta itu adalah kampung Batak itu yang tinggal sendiri, yang anak-anaknya sudah merantau, terus kemudian juga yang sudah lama tidak punya akses atau tidak punya cara untuk bertemu dengan orang di beberapa tempat saudaranya, itu tuh ngumpulnya di situ. Jadi tiap hari Jumat itu adalah hari yang penting, seperti harinya kita hari nasional katakan, yang nggak boleh diganggu nih. Bahkan pesta-pesta di sana pun jangan sampai ada hari Jumat. Karena hari Jumat itu penting banget, menjadi tempat pertemuan kami dari berbagai tempat. Bahkan yang dari seberang, dari Pulau Samosir yang harus lewat air, itu tuh ngumpulnya di sini untuk bertemu keluarga-keluarga juga. Saya bertemu dengan nenek-nenek yang anaknya udah sukses di Jakarta. Dia sambil ketawa, senyum, atau keke bilang anaknya udah sukses dan ngirimin uang tiap bulan. Dan diajakin ke Jakarta, dia gak mau. Dia tinggal sendiri. Dia punya ladang, dia punya beberapa serai misalkan, terus kemudian cabai, tomat yang kecil-kecil. Dia cuma punya lapak kira-kira 1 meter kali 1 meter. Dia jualan di sana. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan orang-orang. Jadi kita tanya, saya mau bertemu dengan kawan-kawan saya. Terus kemudian saya tidak cari uang di sini. Nah, jadi agak ini kontradiksi sebenarnya dengan konsep modernity yang selalu fokus kepada keuntungan, profit oriented gitu. Nah, jadi dan ini dalam riset saya ini kita temukan banyak di sana yang punya pikiran yang sama. Memang di situ tuh ada yang pengusahanya lebih besar, ada juga nenek-nenek, ada juga yang cuman bawa kereta dorong yang karena dia memang mau jalan. Jadi di sana semua orang dengan caranya masing-masing, dengan kemampuannya membuka lapak, dengan yang sangat vernakular, dengan cara membuat beberapa kolom dengan plastik, dengan lantainya lantai plastik sepanjang jalan. Persoalannya adalah kenapa itu bisa terjadi. Persoalannya bisa terjadi kenapa kok itu bisa tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat dalam 1 tahun 52 kali. Dan pagi sampai malam itu tidak ada konflik dengan pemilik bangunan di belakangnya dia. Karena itu di pinggir jalan. Dan toko-toko maupun kantor-kantor pemerintahan. Nah, ini yang menarik adalah bahwa terjadi secara alami interaksi antara kelompok-kelompok tersebut. Ya, pemilik uang dengan toko-toko, dengan masyarakat yang berjualan di pinggir jalan, dan kemudian pemerintah dengan ini masyarakat dia loh, gitu loh, ini rakyatnya dia gitu, mengizinkan tiap hari Jumat. Dan ini amazing banget ya, kalau kita pagi-pagi lihat mereka bergerak, mulai mendirikan, kemudian sampai nanti sore bersih lagi. Tidak ada sampah sama sekali. Nah, itu ada mekanisme yang mereka buat demi untuk satu tujuan di mana kelompok-kelompok ini bisa berinteraksi. Jadi konsepnya sebenarnya ruang itu menciptakan interaksi dan interaksi itu menciptakan ruang. Saling menguatkan ya. Nah, ini konsepnya Henry Lefebvre di situ sebenarnya. Jadi the production of space itu kuncinya di hal tersebut. So the space is social space is created by the interaction, social interaction. Nah, jadi dan sebaliknya itu juga menciptakan ruang. Nah, ruang ini adalah sebuah elemen atau aspek yang dinilai oleh Henry Lefebvre yang awalnya tidak diperhitungkan, tapi dia udah lihat ini terjadi. Sampai sekarang kita lihat bagaimana orang-orang memilih tempat sebenarnya.
untuk membangun kerajaan dia. Tempat itu adalah, ruang itu adalah penting gitu. Tetapi jangan lupa bukan hanya ada masyarakat awal lokal yang sudah mendirikan ruang di sana sebelumnya. Nah, jadi kalau itu terjadi sebenarnya antara kekuatan-kekuatan yang mencaplok dan menghilangkan, memusnahkan itu, ini yang sebenarnya menyakitkan. Sehingga yang tadi disebutkan identitas, kekasan itu hilang. Gerd Jenner sendiri mengatakan bahwa memang pembangunan modern itu emang cenderung memusnahkan, bukan hanya memusnahkan ruangan atau manusianya hilang, tetapi yang paling fatal itu adalah memusnahkan kebudayaan. So kebudayaan itu yang sudah terbangun dari waktu ke waktu itu tuh memang cenderung untuk hilang menurut penelitian dia. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya kita sangat peka, halus untuk mencari adanya ruang-ruang sosial itu di mana. Karena kita udah terbiasa, kacamata kita ini melihat ruang adalah ruang 3 dimensi, ya kan? Ya, kemudian dengan material-material yang sangat industrial misalkan, itu yang terbaik gitu loh. So mungkin saya harap banyak kita semakin peka di sana sih. Iya, saya yakin ini penonton jadi lebih peka lagi ya ketika melihat ruang-ruang publik dan mencoba menilai apakah ruang publik ini berhasil mempertahankan interaksi sosial yang ada. Salah satu yang menarik adalah Cina, di mana kota Suzhou itu punya histori yang cukup lama, 2.500 tahun dengan kebudayaannya, tiba-tiba menjadi modern. Dan banyak lagi kota di luar negeri yang mengalami pertumbuhan yang begitu cepat, sehingga modernitas itu masuk dan mengubah kotanya. Mama pernah belajar di Ball State University di US dan juga di Malaysia, Universitas Sains Malaysia. Dan juga pernah ke beberapa kota di Eropa. Kira-kira ada nggak contoh di negara-negara luar sana yang berhasil mempertahankan ruang-ruang sosial yang bagus? Ya, saya pernah dengar seorang researcher dari waktu itu kita bertemu. Dia banyak menjelaskan tentang perubahan di China, kota-kota di China. Lalu saya bilang, Anda mengatakan gampang gitu berubah. Demi katakan dengan konsep-konsep yang disampaikan oleh modernity itu bagus misalkan. Nah, saya menggali pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan pada saat itu. Lalu saya bilang, itu kenapa bisa terjadi? Kalau cuman metodologinya, tekniknya kita ikuti, tapi itu saya rasa ada perbedaannya gitu di sana dengan di sini atau di tempat lain. Nah, memang kalau di negara China, bahkan yang 2.500 tahun itu bisa berubah. Itu karena memang tanah itu tidak dimiliki oleh personal kan atau family. Itu dimiliki oleh negara. Jadi memang secara konteks negara juga selalu ada perbedaan. Tapi coba kita bayangkan, sayang kan sebenarnya, tapi ya itu mereka gitu. Nah, kita kembali lagi ke tempat kita. Kalau saya lihat kalau kasus tadi Pekan Labuhan dan Kampung Keling tadi, itu memang imigran sih. Kita punya sejarah di mana kolonial dulu itu membuka perkebunan Sumatera Timur itu dengan satu research yang kuat dan dalam, sehingga kita pernah menjadi katakan perkebunan tembakau yang sangat terkenal di Eropa oleh karena peran-peran mereka. Dan ini adalah orang-orang yang mau datang ke sini bekerja di kebun, tetapi dengan satu kebudayaan yang udah dibawa oleh mereka atau kebiasaan atau karakter yang udah teruji sebenarnya di tempat itu, dan itu menjadi milik kita sekarang di tempat kita. Nah, ini adalah kekayaan juga yang harus kita pikir. Ini kekayaan, kita nggak bisa bilang bahwa ini pendatang ini ya boleh boleh diabaikan gitu. Nah, sama dengan di Toba tadi, bisa terbayang bagaimana budaya artefak-artefak yang ada di Toba itu menjadi sangat terawat kalau identitas itu bisa terjaga, mereka tetap pride,
tetap sayang dengan tempat tersebut, dan orang-orang di sana itu sadar banget gitu dengan tempat ini adalah representasi, kota ini representasi dari masyarakat gitu. Kembali lagi sebenarnya bahwa what is the city sebetulnya. Kota itu adalah orangnya sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi contohnya di mana sih bisa kita lihat tempat-tempat lain. Nah, kalau di Eropa bagaimana, di Amerika di mana, kemudian di Malaysia, Singapura, yang paling dekat mungkin di Penang yang saya selalu lihat karena saya sekolah di sana. Terus kemudian saya ngelihat, tunggu dulu, ini beda gitu. Karena apa? Nggak serta-merta karena arsitekturnya gitu. Again itu adalah karena manusianya. Okay. So how the ideas comes from the people. Yeah. Jadi ini ada ide-ide yang muncul, ya, jadi ada sebenarnya unsur dari satu kebudayaan yang berupa ide gitu. Yeah. Bagaimana misalnya ketersediaan material untuk pembangunan rumah, katakan kenapa stylenya seperti ini, selalu ada filosofinya. Terus ada juga kebutuhan karena iklim misalkan dan lain-lain gitu. Nah jadi memang selalu berbeda sih, selalu berbeda di Eropa maupun di Amerika ataupun di Asia. Nah itu sebabnya sebenarnya kita ini adalah komoditi sebenarnya, sama dengan kalau kita mau makan pilih restoran mau makan apa gitu. Kita kemanapun traveling sebenarnya kita mau dapatkan makanan, mau dapatkan edukasi yang bentuknya ruang. Nah ruang ini adalah bukan sekedar ruang ini lebih dalam lagi, dan ruang ini adalah sesuatu yang berharga. Dia ini adalah komoditi yang kita beli, bahkan kita mau kemana kita beli untuk dapatkan ruang tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau sebaliknya orang mau lihat balige gitu loh, mereka mau lihat ruangnya gitu, karena di dalam ruang itu adalah penciptaan dari the people, orangnya. Jadi balige adalah orangnya. So again lagi kita mau melihat balige, kita bukan mau melihat bangunan modern, tapi mau lihat orangnya dengan unsur-unsur budaya yang ada di sana gitu. Baik berupa ide, why, how, and then kemudian activity-nya dengan kegiatan, cara hidup, berbahasa, dan cara membuat makanan dan lain-lain. Tetapi juga ada artefaknya yang bisa kita lihat, arsitekturnya dan lain-lain. Ada pola-pola yang terjadi di sana. Dan wah ini sebenarnya yang kita harapkan sih sebenarnya dari sebuah kota. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu. Selalu kita terasa kok kalau kita ke satu tempat, kita yang terbayang adalah kita ini orang ini beda, ya? Orang ini gimana cara buat seperti ini, yang kebayang how great the people gitu. And then how poor the people, namanya bukan miskin ya, tapi the ideas, how bagaimana serta-merta dan tidak pedulinya orang, katakan, itu bisa kita baca dari kotanya. Yeah. Menarik tadi pernyataannya bahwa a city is by definition a social image. Yes. Ya, jadi gambaran suatu kota adalah gambaran sosial atau orang-orangnya. Dan tadi pembicaraan kita, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya pembangunan arsitek, pembangunan bangunan itu harusnya mempertimbangkan sosiologi, interaksi sosial yang benar-benar harus dipahami dengan baik. Mungkin satu-satunya yang paling penting adalah kita menyadari bahwa ketika kita sekolah sama dengan kita memiliki anak. Jadi anak ini ada fungsi waktunya. Jadi jangan sampai terlambat. Ada sacrifice, ada yang harus saya perjuangkan juga. Saya korbankan waktu saya. Nah mungkin itu nggak terlalu terlihat gitu sih, nggak terlalu lihat karena anak-anak udah pada tidur kan, saya nggak tidur nih. Walaupun sederhana, tetapi itu ada waktu kan untuk menyiapkan itu. Besok pagi harusnya nih. Jadi waktu-waktu itu saya harus kejar untuk anak-anak itu tidak membatasi atau mengorbankan plan-plannya mereka. Ini adalah gift ya. Jadi oleh karena itu saya sayangi mereka, dan saya berdoa, dan di dalam doa itu saya pikir I love them. Udah.
like I loved and I love them. Jadi saya diberkati, saya juga memberkati. Nah ini itu aja sih. Jadi waktu itu buat saya penting.